Bank-bank terbesar di Amerika Serikat telah merilis laporan keuangan kuartal 3 mereka. Bank yang kuat di sekuritas masih bisa mencatatkan pertumbuhan, sedangkan yang lebih banyak bergantung pada pendapatan bunga masih menderita karena corona. Performa bank di Amerika Serikat ini berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang akhirnya akan menentukan kebijakan bank-bank lainnya di seluruh dunia, termasuk di Bank Indonesia. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Raksasa Bank AS Tercekik Pandemi. Kita langsung lihat slide yang pertama. Untuk mengetahui seperti apa kondisi perbankan di AS, kita akan lihat data bank-bank terbesar di Amerika Serikat. Pertama kita akan lihat Bank of America terlebih dahulu. Berdasarkan laporan keuangan Bank of America, terjadi penurunan laba bersih di kuartal 3 2020 yang jika dibandingkan dengan di kuartal 3 2019. Di kuartal 3 2020 laba bersihnya 12,42 miliar dolar, padahal di tahun sebelumnya 20,44 miliar dolar AS. Artinya ini penurunannya hampir 40% ya. Demikian juga dengan pendapatan bunga bersih dari 36,75 miliar dolar menjadi 33,11 miliar dolar. Penurunan ini menyebabkan total pendapatan juga tergerus dari 68,89 miliar dolar di kuartal 3 2019 menjadi 65,43 miliar dolar AS. Hasil ini mencerminkan melesetnya ekspektasi pasar untuk pendapatan dan penjualan bank. Namun dari segi pendapatan, dari saham dan laba bersih, hasil kuartal 3 ini masih lebih baik daripada ekspektasi para analis. Penurunan terbesar masih disebabkan kredit macet, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan jumlah di kuartal sebelumnya. Satu lagi juga yang mempengaruhi penurunan pendapatan bunga bersih adalah akibat kebijakan The Fed yang kerap mempertahankan suku bunga acuan di level 0 hingga 0,25%. Demikian juga dengan kalau kita lihat di sebelahnya adalah Citigroup. Laba bersih kuartal 3 Citigroup ini turun secara year on year sekitar 50%. Pendapatan bunga bersih juga merosot ke 33,06 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya. Namun total pendapatan yang masih mencatatkan peningkatan dari 55,91 miliar dolar AS menjadi 57,8 miliar dolar AS. Memang Citigroup ini membuktikan hasil di kuartal 3 ini lebih tinggi daripada ekspektasi. Maka itu banyak analis yang menyebut saham Citigroup ini undervalued dan berpotensi untuk melesat setelah pandemi. Selanjutnya kita akan lihat bank-bank terbesar Amerika Serikat lainnya di slide berikutnya. Data keuangan kuartal 3 Morgan Stanley ini melesat dibandingkan dengan ekspektasi analis. Kita akan lihat mulai dari laba bersih di 2020 ini 7,61 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di 2019 di periode yang sama ini hanya 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Meski begitu dari pendapatan bunga bersih justru terjadi koreksi ya. Ini koreksinya hampir 50% kalau kita lihat ini dipengaruhi dari suku bunga acuan yang dipertahankan oleh The Fed ke level 0 hingga 0,25%. Meski begitu, total pendapatan kuartal 3 2020 ini Morgan Stanley masih bisa mencatatkan penguatan hingga 34,56 miliar dolar AS dari sebelumnya 30,56 miliar dolar AS secara year on year. Nah, pendapatan ini disokong dari wealth management yang meningkat 6,8% begitu hingga 4,7 miliar dolar AS. Sedangkan sekuritas bahkan membukukan penguatan hingga 22% sampai 6,1 miliar dolar AS. Jadi dari sinilah Morgan Stanley mengeruk keuntungan di saat pendapatan bunga bersih tidak bisa diharapkan. Nah, ini memang agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia sekuritas dan wealth management ini tidak boleh jadi satu begitu ya. Jadi bank tidak boleh menggarap bisnis sekuritas secara langsung dan wealth management jadi layanan bisnis biasa di Bank Indonesia ini ya. Maksudnya di bank-bank Indonesia. Misalkan di sini Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas itu menjadi dua perusahaan yang berbeda. Dan ada juga jasa manajer investasi untuk nasabah mandiri yang membutuhkan wealth management. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, berikutnya adalah Goldman Sachs. Sama seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs juga melampaui ekspektasi analis akibat pendapatan dari trading saham yang melesat. Laba bersih dari 1,79 miliar dolar AS ini naik hingga 3,48 miliar dolar AS di kuartal 3 2020. Pendapatan bunga bersihnya masih tercatat kenaikan tipis 1,01 miliar tadinya jadi 1,08 miliar dolar AS untuk periode yang sama begitu ya. Namun kalau kita lihat dari total pendapatan ini memang terjadi penurunan di sini dari 10,78 miliar menjadi 8,32 miliar dolar AS. Namun kalau melihat kenaikan trading saham yang meningkat 10% dan wealth management yang meningkat sampai 13%, maka Goldman Sachs ini bisa membukukan laba yang cukup signifikan makanya. Nah, kita masih akan lihat seperti apa bank-bank besar lainnya, kita akan cek slide berikutnya.
Berikutnya ada JP Morgan yang secara aset JP Morgan ini adalah bank terbesar di Amerika Serikat. Kalau kita lihat datanya dari kuartal 3, laba bersih JP Morgan terkoreksi hingga 16,99 miliar dolar AS. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya ini mencapai 27,91 miliar dolar AS. Pendapatan bunga bersihnya juga turun ya, sama dengan bank-bank lainnya. Ini dipengaruhi oleh suku bunga acuan The Fed yang menyebabkan mortgage atau bunga pinjaman dan kartu kredit ini juga terdampak signifikan. Meski begitu, total pendapatan JP Morgan ini masih meningkat hingga 90,32 miliar dolar AS begitu, dari sebelumnya 87,11 miliar dolar AS. Sama dengan bank-bank besar AS lainnya, pendapatan disokong dari trading saham akibat volatilitas Wall Street ketika selama 9 bulan ini begitu ya. Berikutnya kita akan lihat Wells Fargo. Nah, Wells ini berbeda dari bank-bank besar lainnya. Laba bersihnya di kuartal 3 2020 ini tertekan parah sampai 98% begitu ya, dari 16,68 miliar dolar Amerika Serikat sehingga jadinya hanya 309 juta dolar AS saja. Wells disebut masih berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat karena dia pernah ada skandal akun palsu di tahun 2016 lalu. Nah, pendapatan bunga bersihnya juga turun seperti bank-bank lainnya ya. Di kuartal 3 2020 menjadi 37,33 miliar dolar AS, sedangkan setahun sebelumnya ini masih ada di angka 50,49 miliar dolar AS. Total pendapatan Wells Fargo juga terkoreksi dari 65,2 miliar dolar AS menjadi 54,41 miliar dolar AS. Saham Wells Fargo tertekan signifikan akibat lockdown. Namun Wells masih tertolong dari pendapatan bank di luar bunga dan bunga kredit rumah yang justru naik di Wells ini 317 juta dolar AS menjadi 1,6 miliar dolar AS. Namun CEO Bank Wells Fargo ini masih percaya hasil di kuartal 3 bank ini mencerminkan kebijakan moneter yang agresif dan stimulus yang diberikan pemerintah dapat menopang perekonomian. Dan memang benar sekali kebijakan moneter The Fed secara langsung ini mempengaruhi perkembangan perbankan Amerika Serikat secara industri karena pandemi memang memukul dahsyat sekali. Lalu seperti apa rincinya kita akan cek slide berikutnya. Kebijakan moneter Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve selama ini menjadi tolak ukur dari bank sentral di negara-negara lain yang akhirnya mempengaruhi kebijakan moneter di setiap negara. Nah, suku bunga acuan The Fed bahkan sudah terpangkas sejak awal pandemi menyerang, yaitu sekitar bulan Maret lalu ya. Kita akan lihat di bulan Oktober tahun 2019, ini suku bunga acuan berada di level 1,5 hingga 1,75%. Lalu di 3 Maret 2020 ini dipangkas menjadi 1 hingga 1,25%. 2 minggu kemudian The Fed kembali melakukan pemangkasan hingga 0 sampai 0,25% di 16 Maret begitu ya. Dan akhirnya terus dipertahankan hingga sekarang. Di September kemarin Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan The Fed akan menjaga suku bunga acuan dalam level rendah hingga tahun 2023 atau bahkan mungkin lebih lama lagi. Nah, pemangkasan suku bunga acuan dilakukan memang untuk membantu warga Amerika Serikat berjuang menghadapi dampak COVID-19 dari segi ekonomi. Yang paling nyata terlihat dari semakin rendahnya bunga KPR di Amerika Serikat begitu ya, dan juga bunga rendah untuk pinjaman biaya pendidikan. Untuk memastikan kestabilan harga, The Fed menargetkan inflasi ini di angka 2% bahkan lebih. Memang kalau di negara maju angka inflasi relatif sulit untuk naik dan angka inflasi yang terlalu rendah apalagi di masa pandemi seperti saat ini akan menjadi lebih buruk lagi dampaknya karena akan membuat pemulihan ekonomi menjadi semakin sulit.